Presiden Joko Widodo kembali menegaskan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri harus netral dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Ya, menjadi inspektur upacara di hari ulang tahun ke-45 Korpri yang digelar di lapangan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan Korpri harus netral dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Presiden Jokowi berharap momentum Pilkada serentak dijadikan sebagai ajang ujian netralitas bagi Korps Pegawai Republik Indonesia ini. Penegasan Presiden ini untuk mengingatkan jika ada pegawai negeri sipil yang tidak netral dalam Pilkada serentak akan menghadapi ketentuan hukum yang ada. Selain itu, Presiden juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para segenap keluarga besar Korpri yang sudah mengemban tugas dan mengabdi kepada negara. Ya, mengingatkan saja, mengingatkan kepada seluruh pegawai negeri sipil kita, mengingatkan kepada seluruh jajaran Korpri kita, dalam pilkada ini, ya itu memang sudah aturan, ya harus netral. Kalau tidak, ya juga ada ketentuan hukumnya. Mengingatkan saja, mengingatkan. Supaya seluruh anggota Korpri tidak melupakan itu. Itu aja. Ya tetap perlu dilanjutkan terus. Gak ada habisnya konsolidasi kebangsaan, konsolidasi kenegaraan itu harus terus. Karena ini juga untuk sekali lagi untuk mengingatkan kita semuanya pentingnya kita tetap di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang isinya beragam dan majemuk. Terus itu kita ingatkan. Saya kira tidak hanya ke tokoh-tokoh politik, ke tokoh-tokoh agama, ke Polri, ke TNI, juga saya kira penting sekali untuk anak-anak muda. Saya kemarin waktu di Hari Guru juga saya sampaikan pentingnya mengingatkan agar guru mengingatkan juga ke murid-murid betapa kita ini majemuk, betapa kita ini beragam. Kalau enggak nanti lupa kita. PR melalui para menteri, melalui kami juga bisa, melalui partai-partai untuk bisa disampaikan aspirasinya sehingga tidak perlu demo sebesar itu. Apalagi message atau pesan yang dilakukan tanggal 4 dulu itu sudah tertangkap dengan jernih oleh semua pihak, termasuk oleh Presiden. Oleh karena itu, ya kita menghimbau nggak usah banyak-banyak lah demo, nanti jadi trauma. Ya kita berharap kalau toh demo ya itu hak demokrasi, tapi harus betul-betul mempertimbangkan. Moga-moga tidak ada masalah, tapi kita menghimbau salurkan aspirasi melalui jalur politik. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan HUT PGRI ke-71 dan Hari Guru Nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden membungkuk untuk memberikan hormat kepada para guru yang hadir di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat. Di tengah sambutannya, Presiden Joko Widodo tiba-tiba bergeser dari podium dan membungkuk di depan puluhan ribu guru yang hadir. Serentak seluruh orang yang hadir menyambutnya dengan gemuruh tepuk tangan. Itu dilakukan Jokowi sebagai rasa terima kasih dan penghormatan kepada para guru. Jokowi pun memberikan kutipan kata mutiara di akhir sambutannya sebagai apresiasi bagi guru yang telah mendidik anak bangsa. Dia mengatakan satu orang hebat bisa melahirkan beberapa karya hebat, tapi satu guru hebat bisa melahirkan ribuan orang hebat. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru.
Ya. Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi dengan Pak Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, berbicara 3 hal penting dengan Bapak Muhaimin Iskandar. Yang pertama yang berkaitan dengan dimulainya pembahasan RUU Pemilu. Yang kedua yang berkaitan dengan memperkuat sistem presidensial. Dan yang ketiga masalah komunikasi politik dengan partai-partai pendukung yang akan diintensifkan lagi. Saya kira 3 hal itu yang tadi kita bicarakan, terutama yang ketiga, komunikasi. Memang kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi, sehingga semuanya menjadi sambung dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rakyat, permasalahan bangsa, permasalahan negara itu bisa dibicarakan bersama-sama. Saya kira itu 3 hal yang tadi kita bicarakan. Saya persilakan Pak Muhaimin. Terima kasih Pak Presiden, teman-teman semua. Tadi saya menyampaikan kepada Pak Presiden beberapa hal, melaporkan termasuk sekarang sedang ada pertemuan alim ulama yang membahas tentang konstitusi, terutama ada keinginan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita secara lebih dewasa, karena perjalanannya cukup lama, 20 tahun. Salah satunya adalah mempertegas sistem presidensial. Sistem presidensial ini untuk memberikan kejelasan agar kita tidak menjadi terlalu parlementer. Banyak hal yang substansi di situ, itu salah satunya misalnya mengangkat kepala BIN, apa perlu ke DPR, dan banyak hal, duta besar apakah perlu ke DPR, dan seterusnya. Ini penguatan presidensial yang telah dibahas oleh para kiai, para ulama untuk menyempurnakan sistem demokrasi. Termasuk di dalamnya undang-undang pemilu yang lagi hangat. Saya laporkan kepada Pak Presiden, ada banyak opsi agar pemilu tahun 2019 nanti lebih kuat, lebih transparan, lebih dewasa, dan partisipasi masyarakat lebih besar lagi. Nah, undang-undang pemilu ini yang sedang dibahas, kebetulan ketua pansusnya PKB. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia menggelar Munas Real Estate Indonesia ke-15. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Munas Real Estate tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh rekan kami Mila Amalia dari acara Munas Real Estate Indonesia. Selamat siang Mila, apa sajakah poin yang dibahas dalam Munas Real Estate Indonesia yang ke-15 ini, Mila? Ya, siang Widya, ada banyak sekali poin yang dibahas di dalam Munas REI ke-15 tahun 2016 ini. Namun tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Munas ke-15 tahun 2016 ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan ada 3 poin penting terkait dengan dunia atau industri properti saat ini. Di antaranya adalah sesuai dengan tema yang diambil oleh REI, yaitu bersinergi, sukseskan sejuta rumah, tax amnesty, dan paket kebijakan ekonomi nasional. Jika mengenai program sejuta rumah yang memang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 hingga saat ini masih ada 11 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak.
dan lebih dari atau sekitar 3,1 juta rumah tangga justru memiliki rumah atau tempat tinggal lebih dari 1 unit. Sehingga Presiden Joko Widodo ini memastikan kepada para peserta Munas tadi bahwa seluruh masyarakat Indonesia akan memiliki tempat tinggal yang layak, dan untuk itu para pengusaha real estate Indonesia ini diminta untuk dapat membantu pemerintah menciptakan pembangunan pun juga masyarakat. Dan jika dilihat mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, Presiden Joko Widodo tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak kuartal 1 hingga kuartal 3 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif dengan tingkat inflasi yang cukup rendah, sehingga Presiden Joko Widodo ini yakin di kuartal keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai angka 5,1 hingga 5,2%, dan para pengusaha real estate ini diminta untuk dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk segera melakukan pembangunan di bidang properti. Kemudian juga Presiden Joko Widodo membahas mengenai tax amnesty dan mengimbau agar karena dari periode pertama saja pelaksanaannya sudah yang paling sukses di dunia, meskipun baru 5% wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Dan di periode kedua dan juga periode ketiga, Presiden Joko Widodo akan terus mengejar 95% wajib pajak lainnya untuk dapat segera mengembalikan pajak ke negara. Kemudian juga Presiden Joko Widodo mengenai properti saat ini sudah berlangsung, dan prosedur mengenai perizinan di bidang properti saat ini sudah cukup dipermudah, sehingga para pengusaha nanti dapat langsung membangun atau turut berkontribusi melakukan pembangunan di Indonesia. Namun tadi yang diminta oleh Ray bahwa Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai birokrasi properti, karena nantinya peraturan pemerintah ini dapat segera mempermudah kepemilikan rumah masyarakat. Dan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peraturan pemerintah tersebut saat ini masih dibahas di tingkat Menteri Koordinator Perekonomian, dan nantinya akan selesai di bulan Desember tahun 2016 ini. Baik, terima kasih rekan Mila Amalia melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta para guru untuk mengajarkan muridnya mengenai keberagaman Indonesia. Ya, menurut Joko Widodo, keberagaman Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Joko Widodo menegaskan Indonesia berbeda dengan negara lain di dunia karena keberagaman yang begitu kompleks. Joko Widodo juga merasakan keberagaman Indonesia karena sudah mendatangi hampir seluruh wilayah NKRI. Perbedaan yang beragam merupakan kekuatan Indonesia dan bukan kelemahan yang bisa memicu perpecahan. Dan tugas guru adalah mengajarkan kepada anak muridnya nilai-nilai keberagaman itu. Generasi penerus bangsa harus bisa memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Presiden yang berkaitan dengan keberagaman kita, yang berkaitan dengan NKRI, yang berkaitan dengan Pancasila, yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1445, dan yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ini saya sampaikan? Karena Bapak, Ibu gurulah yang bisa membimbing, mengisi anak-anak didik kita agar mereka tahu secara jelas betapa negara kita Indonesia ini adalah beragam. Tidak ada di negara manapun di seluruh dunia ini negara yang memiliki 17.000 pulau. Ada 516 kabupaten kota, ada 34 provinsi, ada
700 suku dan 1.100 bahasa lokal yang ada di negara kita. Betapa kita ini sangat beragam.